Oke, sekarang kita ketemu lagi. Di video ini kita akan membahas tentang perulangan. Nah, gue bakal ngasih tahu sedikit tentang perulangan sebelum kita mulai ngoding. Perulangan itu secara umum dibagi menjadi dua kelompok ya. Jadi yang pertama itu counted loop dan uncounted loop. Nah, perbedaannya apa? Counted loop merupakan perulangan yang kita sudah tentukan banyaknya berapa kali perulangannya itu. Misalnya kita mau ngulang sebuah output ya. Nah, kita udah tentuin kalau dia bakal ngulang 10 kali. Nah, itu counted loop. Nah, kalau uncounted loop itu merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Nah, misalnya kita mau mengulang sebuah isi array. Nah, kita nggak tahu isi array-nya itu berapa. Kalau kita ngasih inputan berapa banyak, kita nggak tahu berapa jumlahnya di dalamnya, kita bisa menggunakan uncounted loop. Jadi kita nggak perlu ngasih berapa dia harus ngulang, dia bisa menyelesaikan pengulangannya dia sendiri kalau nilainya sudah tidak terpenuhi. Itu aja kuncinya. Jadi kita akan mulai ngoding sekarang. Nah, perulangan ini ada 4. Yang pertama perulangan for, perulangan while, perulangan do while, dan perulangan bersarang. Sama kayak percabangan kemarin ya, perulangan bersarang. Langsung aja kita buka kode bloknya. Nah, sebelum kita ke kode blok seperti sebelumnya, kita membuat sebuah folder baru yang isinya perulangan, yang namanya perulangan. Lalu kita akan membuat nanti codingnya di sini per bagian. Jadi nanti for, while, do while gitu. Jadi lebih terstruktur aja ya. Oke, kita langsung buat aja filenya. Perulangan for ya, save di percabangan itu kemarin, kita masuk ke perulangan sekarang. Kita belum tambahkan ekstensi .c. Langsung aja kita masuk ke perulangan for. Nah, perulangan for ini merupakan perulangan yang termasuk counted loop karena kita akan memberikan inputan atau memberikan batasan berapa kali dia akan mengulang, gitu ya. Maksud nggak? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah cara penulisannya. Nah, gue bakal bikin codingnya dulu, nanti gue bakal jelasin satu persatu ya. Kita bakal ngasih sebuah inputan menggunakan input biasanya studio H. Lalu inline. Nah, di dalam for kita harus membuat sebuah variabel dulu. In i kita menggunakan satu variabel aja. Lalu kita buat for-nya di sini. For ya. Karena kita udah mendeklarasikan i, jadi kita bisa menggunakan langsung i, karena i itu udah ada bentuknya, tipe datanya udah kita berikan ya, i sama dengan bentuknya integer gitu ya. Sama dengan kita beri. Nah, jadi dia ada 3 bagian nih. Sabar, gue jelasinnya. Di dalam for ini ada 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah awalnya dimulai, lalu bagian kedua hitungnya sampai berapa, lalu ketiga perulangannya di setiap apa, akan bertambah atau berkurang gitu ya. Nah, pertama kita mulai dari hitungannya, dimulai dari berapa, i sama dengan 0, kita akan mulai dari 0. Nah, yang kedua jangan lupa titik koma ya untuk membatasi yang pertama, kondisi yang pertama dan kedua. Kondisi yang kedua sampai berapa kita akan menghitungnya, mengulangnya, berarti i lebih kecil dari misalnya 10 lah. Jadi dia akan diulang sampai lebih kecil dari 10 karena perulangan dimulai dari 0, 1, 2, jadi totalnya nanti akan keluarnya 10. Titik koma, lalu kita masukkan berapa dia akan ditambah atau dikurangi. Increment atau decrement. Kalian udah pernah belajar tentang ini kan? Operator-operator. Nah, kita gunakan i++. Lalu kita buat bloknya.
blok. Kita akan mengulang apa? Kita mengulang tulisan aja ya. Printf hi slash n. Kita akan buat garisnya titik koma. Kita belum menambahkan pattern. Nah, kita coba. Nah, hi-nya ada 10 kali. Hi. Nah, bayangin kalau nggak ada perulangan. Kalian nulis printf ini bisa pegel ya kalau kalian disuruh nulisin printf 10 kali. Itulah fungsinya perulangan. Makanya kalian harus paham benar tentang perulangan karena ini bakal sangat membantu kalian dalam membuat sebuah sistem atau program-program ke depannya. Mungkin kalau gini, misalnya kita gunakan, kalau ini kan increment, kita gunakan decrement ya. Berarti kita kondisi awalnya I sama dengan 10. Nah, kita balik aja. I lebih besar dari 5. Jadi dia awalnya 10 dan dia lebih besar dari 5. Kondisi keduanya, batasnya, lalu kita kurang I min min. Jadi dia ngulang berapa kali kalau kalian tebak? 5 kali. Nah, gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ini aja ya untuk perulangan for. Kita akan lanjut ke perulangan while. Nah, langsung aja kita buat file. File. Kita kasih nama perulangan while. Kita simpan di versi perulangan. Di sini gue udah punya codingannya. Nah, ini gue bakal ngejelasin satu persatu ya. Kayak biasa kita menggunakan include karena kita include atau header stdio.h. Nah, karena kita menggunakan input output, jadi di sini gue bakal gimana ya? Bikin sebuah variabel, ulangi yang sama dengan Y. Nah, dan counternya kita mulai dari 0. Jadi kita nanti buat kayak di perulangan ini. Kalau perulangan ini kan, perulangan yang for ini I min min. Nah, incrementnya, jadi dia pakai variabel I kan, karena dia integer. Nah, ini karena gue bakal pakai inputan nanti tipe datanya char. Nah, gue harus bikin sebuah variabel yang punya tipe data integer. Makanya gue bikin counter di sini. Lalu kita buat while, ulangi di sini. Maksudnya gimana? Ini cara bacanya. While jika kondisi ulangi sama dengan Y, maksudnya jika kita inputin variabel nanti, kan kita di sini dalam while-nya kita membuat inputan ulangi kan. Nah, jika ulangi ini menghasilkan inputan Y, maka dia akan mengulang terus. Nah, ini yang gue sebut tadi accounted loop. Jadi kita selama dia kondisinya Y terus, dia akan ngulang terus ini. Dia akan ngulang, programnya nggak akan berhenti. Nah, makanya itu. Lalu di luarnya, perulangan kamu selesai, print perulangan counter. Nah, kita akan ngitung berapa kali dia diulang. Kita coba ya. Apakah kamu ingin mengulang? Ya. Apakah kamu ingin mengulang? Ya. Jadi, nih, gue banyakin. Jadi dia akan mengulang, tapi perulangannya itu nggak tentu, tergantung kondisinya. Nah, kalau yang for tadi, kalian bisa lihat, ini kita udah tahu batasan perulangannya 5. Nah, sedangkan kalau while, kita nggak nentuin berapa batasannya selama kondisinya masih ada. Misalnya kita 0 ya, misalnya nggak 0 lah, ini karena gue nggak bikin. Kalau dia 0, maka selain dia nginputin dia, maka perulangannya berhenti. Kamu mengulang sebanyak 19 kali. Nah, counter ini kan tiap diulang nambah dia.
karena dia plus kan increment. Nah, jadi setiap satu kali tambah, 3Y lagi tambah, 3Y lagi tambah, ulang lagi gitu ibarat. Mudah-mudahan gue rasa gimana ya, bisa dipahami lah mudah-mudahan ya. Oke, langsung aja kita ke bagian perulangan do while. Kita buat barunya untuk do while, perulangan do while. Nah, di perulangan do while ini kita gimana ya, kalau ini kan dilihat dulu kondisinya baru diulang. Jika kondisinya, nah kita coba lagi, jika kondisinya udah nggak terpenuhi, dia nggak akan ngeprint apapun. Contoh, apakah kamu mau mengulang misalnya kamu mengulang sebanyak 1 kali. Tapi kalau do while, dia nggak akan ngeprint jawaban ini lagi. Enggak. Kalau do while, walaupun syaratnya nggak terpenuhi, dia akan ngeprint 1 kali. Itu loh ibaratnya. Dan gimana ya, dia akan ngeprint 1 kali dulu, lalu dia akan ngecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Oke, langsung aja kita coding ya. Kita Ctrl A, Ctrl copy, Ctrl paste. Nah, di sini kita bisa rubah. Gimana ini? Merubahnya ya. Gini aja. Copy, kita hapus. Kita taruh di atasnya do. Dalam kurung Kurowa, nah, kita paste yang tadi sekali aja ya. Oh, kurung Kurowa yang ikut. Nah, do, apakah kayak gini? Jadi dia apa ya? Dia akan ngulang dulu sekali, lalu dicek apakah kondisinya benar apa enggak. Gitu ibaratnya. Kita lihat. Oh, belum ada titik komanya, titik koma. Apakah kamu mau mengulangi? N. Hampir mirip ya. Gimana ya gue bikin contohnya, emang kayak gini sih. Gimana ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya aja lah ya. Kayak gini, jadi dia sama aja perulangannya, cuman dia akan berbeda ketika contohnya di while ini kita nggak ngeprint langsung kayak gini. Jadi kita kondisi dulu. Kalau di while kita kondisi dulu baru mengeksekusi perintah. Kalau di do while, nah kalian lihat, perintah dulu baru dilihat kondisinya apakah bener apa enggak. Jadi kan ibaratkan kalau di program dia ngeprint dulu baru dicek printnya itu bener apa enggak, apa inputannya itu bener apa enggak. Kalau bener diulang lagi gitu. Nah itu sih kalau perbedaannya. Nanti kalian bisa coba dengan contoh-contoh yang lain ya. Oke, gue rasa cukup aja lah ya di do while ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian percabangan besaran. Langsung aja kita buat filenya. Perulangan bersarang. Nah, ini sama aja kayak di percabangan, jadi ada perulangan di dalam perulangan ya. Di sini kita akan kopas yang bagian for aja ya. Ctrl
sini kita bisa tambahkan variabel baru j. Jadi di dalam for kita akan bikin for lagi. For ketika j sama dengan, kita perbaiki lagi ya. Ini kita bikin 0 lebih kecil dari 10. Kita bikin increment aja. J sama dengan 0, koma J lebih kecil dari 10, titik koma J++. Nah, buat kalian yang masih bingung, ini emang harus I? Enggak, kalian bisa explore, apa kalian bisa bikin variabel apapun, terserah kalian. Cuman ini kan nyari simpelnya aja, makanya I, J, karena itu yang sering-sering digunakan orang-orang ya. Kalian kan udah belajar di bagian keberapa kemarin tentang variabel. Jadi boleh variabel apa aja, yang penting variabelnya mengikuti ketentuan-ketentuan atau syarat jadi variabel. Lalu di dalam for yang ini kita akan buat sebuah output print f tadi kita vanilla. Nah, jadi di perulangan bersarang ini kita akan ngeprint bagian dalamnya dulu. Jadi kita bisa nambahin perulangan lagi di dalamnya ini, sama kita tambah for lagi ya. For gini aja, kita bikin for sekali lagi aja. Apa? Oh, nggak salah, banyak yang lain. Jadi di dalam for, ada perulangan. Di dalam perulangan ada perulangan. Jadi yang dibaca atau yang dieksekusi pertama kali itu yang bagian for yang di dalam ini. Jadi vanilla dulu. Setelah vanilla bernilai 1, dia pindah keluar, ngeprint high. Lalu dia 2 diulang lagi sampai kondisinya terpenuhi, masuk ke dalam lagi. Kita coba aja langsung ya. Nah, vanilla high, vanilla high, vanilla. Ini 10 kali vanillanya. Kalau kalian lihat, kalau kalian hitung ya, pusing juga ngitungnya. Oh, kita kasih spasi ya, biar nggak bingung. Nah, malah pusing. Terminalnya kita gedein. Di sini ada berapa vanilla ini? Sebelum kata malah pusing ngeliatnya. Satu aja lah ya. Nah, ini kan lebih enak lihatnya. Jadi dia ngeprint yang di dalam dulu sampai kondisinya terpenuhi. Jadi ada 10 vanilla, lalu dia ngeprint luarnya. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Gue ulangin lagi. Dalam for ini, dalam perulangan bersarang, jadi dia ngeprint bagian yang paling dalam. Nah, ngeprint bagian yang paling dalam. Jadi misalnya kita ada for lagi ya di sini. Kita coba. Misalnya kita punya for lagi di dalam for ini. Misal gue punya for, kita tambahin aja variabelnya k. Misalnya k, titik koma. Ini punya for. Variabel vanillanya kita bikin 2 kali aja ya. Sekali aja. 2 kali biar ada bedanya. For di sini k sama dengan 0, titik koma. Kalian bisa menggunakan increment atau batas-batas yang kalian lain. Kita ingat-ingat lagi ya. Pertama batas awal, lalu kedua batas akhirnya. K lebih kecil dari berapa, 3 lah ya, biar ada perbedaannya. K++.
lihat. Di dalamnya printf apa ya, Dimas DP aja. Jadi nanti sistemnya akan ngerjain yang DP dulu 3 kali, lalu membuat, kita kasih /n aja ya, nggak usah. Jadi nanti dia lanjut ke sampingnya, baru dia spasi bikin high-nya ke bawah. Nah gitu ya. Jadi dia akan ngerjain Vanilla DP-nya dulu ini 3 kali. Setelah itu dia akan ngerjain Vanilla-nya ini, dan setiap Vanilla-nya akan ada DP-nya. Kita coba lihat. Nah, tuh kalian bisa lihat. Vanilla-nya ada 2 kali. Jadi pertama DP dikerjain. Vanilla DP, Vanilla-nya 3 kali. DP-nya 3 kali. Vanilla-nya sekali. High-nya sekali. Nah, kalian bisa lihat. Nah, gimana sih jelasinnya? Jadi DP-nya dulu di print 3 kali. Jadi dari bagian DP, lalu ke Vanilla-nya, lalu high-nya. Itu ibaratkan. Maksud nggak ya? Apa bingung ya campur aduk ini? Jadi DP dulu 3 kali, lalu ngeprint Vanilla. Kan dia terpenuhi 3 kali. Jika terpenuhi, dia naik ke step atasnya, Vanilla sekali. Lalu Vanilla yang kedua kali, dia ngeprint DP 3 kali lagi. Maksud nggak? Lalu ketika Vanilla udah terpenuhi, dia naik lagi ke atasnya, high sekali. Nah, high sekali, masuk ke high yang kedua kali, masuk ke yang baris baru lagi, dia ngulang lagi, DP 3 kali, Vanilla 2 kali, high sekali, masuk lagi. Nah, jadi ini high-nya ada 10, kalau kalian lihat, ke bawahnya ada 10, karena kita menggunakan /n ya, membuat baris baru. Vanilla-nya ada 2 kali, Vanilla, nih kalian bisa lihat, DP-nya ada 6 kali, karena di dalam Vanilla yang 2 kali, maksud nggak? Nah ya, maksud lah, gue anggap maksud. Mungkin di perulangan ini segini aja ya. Kalian bisa nyobanya lagi dengan contoh yang lain, coba-coba aja dulu. Kalau kalian masih bingung, silahkan tanyakan di dalam kolom komentar, atau bisa tanya teman kalian. Mungkin sekian aja ya dari gue. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang array. Sekian dari gue. Terima kasih.